teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi mengenai program komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi, ada saya sendiri, Florencia, ada Cindy, dan ada Abi. Nah, jadi presentasi akan dimulai dari saya. Yuk, langsung saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian pemasaran dan IMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, yang pertama, pemasaran. Menurut Swasta dan Irawan, dalam bukunya di tahun 2008 halaman 5 menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk bertahan hidup dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan menurut Shrimp di dalam bukunya tahun 2003 halaman 23 menyatakan bahwa pemasaran yang sukses di daerah yang baru merupakan seorang yang mampu memasukkan produknya atau mengkoordinasikan bauran komunikasi dalam usahanya. Jadi usaha tersebut dapat dilihat dari media-media periklanan maupun dari event ke event, sehingga di situ yang ingin membuktikan bahwa komunikasi merupakan dapat menjadi sesuatu keunggulan kompetitif dalam memasarkan sebuah produk. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Caranya dapat dengan cara membaurkan atau mengkoordinasikan bauran komunikasi dalam pemasaran tersebut, sehingga produk yang dijualnya dapat dilihat dari media-media periklanan maupun dari event ke event, sehingga tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu tentang pemasaran. Sekarang selanjutnya mengenai IMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, di dalam bukunya, di dalam buku American Association of Advertising Agencies, yang dimana buku itu membahas tentang IMC atau Integrated Marketing Communication, menyatakan bahwa IMC merupakan sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambah terhadap suatu perencanaan yang mendalam dengan cara evaluasi terhadap peran strategis dari berbagai macam ilmu komunikasi, sehingga ini tuh akan menghasilkan komunikasi yang lebih terintegrasi dan lebih akurat atau konsistensi. Jadi dalam memasarkan produknya, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan tuh lebih terintegrasi. Nah, sedangkan menurut Philip Kotler dan Jerry Armstrong mengartikan IMC merupakan sebuah konsep dalam suatu perusahaan yang secara hati-hati berintegrasi dan mengkoordinasikan saluran komunikasi yang banyak untuk menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten untuk meyakinkan mengenai perusahaan dan produknya. Nah, berdasarkan kesimpulan dari tadi buku dan pendapat para ahli tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa IMC atau Integrated Marketing Communication merupakan suatu cara untuk mempromosikan produk tersebut dengan komunikasi yang terintegrasi, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan dari produk atau dari perusahaan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan terintegrasi. Nah, begitu pengertian pemasaran dan Integrated Marketing Communication dari saya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam pemasaran, terdapat beberapa konsep, yaitu ada orientasi pada konsumen, contohnya seperti menentukan kebutuhan pokok, menentukan kelompok pembeli, menentukan produk dan program pemasaran, mengadakan penelitian, menentukan dan melaksanakan strategi. Itu ada integrated marketing, yaitu komunikasi pemasaran
terpadu merupakan suatu strategi bagaimana bisnis Anda dapat mengomunikasikan pesan yang sama di semua saluran pemasaran. Yang selanjutnya adalah kepuasan konsumen, yaitu tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan yang dalam waktu yang lama. Adapun faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan konsumen yaitu pada kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga ada emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Yang keempat ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Yang kelima ada biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Adapun pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif. Ini dari Kotler dan Armstrong 2004 halaman 614 sampai 625 yang terdiri atas merancang pesan. Penggunaan visual dan pesan yang tepat merupakan syarat utama keberhasilan dari sebuah program promosi. Idealnya pesan disusun untuk memperoleh kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa, menumbuhkan sebuah keinginan untuk memiliki atau mendapatkan produk, sampai dengan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dalam kajian komunikasi, tahapan tersebut dikenal dengan rumus AIDDA: Attention, Interest, Desire, Decision, and Action. Dalam membentuk pesan yang konsisten, komunikator pemasaran yang harus merancang apa yang akan dikatakan dan bagaimana mengatakan isi pesan tersebut. Memilih media. Komunikator harus memilih media untuk melakukan komunikasi pemasaran. Ada 3 jenis luas media komunikasi, yaitu media massa, media kelompok, dan media personal. Media massa mencakup media cetak seperti surat kabar, majalah, dan surat langsung. Media siaran seperti radio dan TV, dan media pajangan, papan reklame, poster, dan billboard. Media kelompok merupakan komunitas yang memang dipilih oleh perusahaan sebagai sasaran potensial untuk menyampaikan komunikasi pemasaran. Sedangkan media personal terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan, yaitu tenaga pemasaran yang memang diutus oleh perusahaan untuk menyampaikan komunikasi pemasaran kepada orang-orang yang telah dipilih perusahaan. Kedua, yaitu tidak dikendalikan adalah komunikasi dari mulut ke mulut atau sering disebut dengan word of mouth. Saluran WOM ini mempunyai dampak yang besar pada berbagai produk. Menelaah sifat masing-masing alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, humas dan publisitas, penjualan personal, dan pemasaran langsung. Masing-masing alat komunikasi pemasaran tersebut mempunyai keunikan, karakteristik, dan biaya. Para pemasar harus memahami karakteristik tersebut dalam memilih alat-alat komunikasi pemasaran. Baik, segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Cindy. Silakan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai karakteristik alat-alat komunikasi pemasaran. Yang pertama ada periklanan. Di sini kita melakukan periklanan terhadap barang yang kita produksi. Dan kedua, kita memiliki cara yaitu promosi penjualan. Dengan promosi penjualan ini bakal menambahkan
informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Yang ketiga, kita di sini harus memiliki hubungan masyarakat dan publisitas. Jadi dimanapun kita mendirikan usaha dan kita harus menjalin hubungan dengan masyarakat dengan baik dan memiliki publisitas yang sangat luas. Yang keempat, di sini kita melakukan penjualan personal dan pemasaran langsung. Dalam tahap keempat dan kelima ini memiliki hubungan, yaitu contohnya pada saat produk kita sudah dikeluarkan, kita melakukan penjualan personal, yaitu mendatangi wilayah tempat di mana masyarakat berada dan kita melakukan pemasaran langsung, mempromosikan langsung produk yang kita miliki. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tataran bauran komunikasi pemasaran. Jadi menurut Delosier dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran, komunikasi pemasaran terpadu perlu diterapkan mulai dari tataran bauran pemasaran, yaitu ada 4P, yaitu komunikasi produk, komunikasi harga, komunikasi tempat distribusi, dan komunikasi promosi. Dan tersebut juga terdapat dalam Kotler dan Armstrong 2004 halaman 604. Dikaitkan dengan tataran bauran komunikasi pemasaran, terdapat komunikasi produk, komunikasi harga, komunikasi tempat, dan komunikasi promosi, itu terkait dengan 4P tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tataran bauran komunikasi pemasaran. Terdapat 4 siklus tataran bauran komunikasi pemasaran. Yang 4P tersebut, yang pertama kita akan menggunakan komunikasi produk, komunikasi harga, komunikasi tempat, dan terakhir komunikasi pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara-cara mengatasi produk yang belum laku dalam lingkungan komunikasi pemasaran. Yang pertama, di sini kita bisa mengubah strategi pemasaran. Yang contohnya di mana awalnya hanya kita menggunakan dari mulut ke mulut, dari stand buat, contohnya stand buat langsung di tempat, kita bisa melakukan dengan contohnya menggunakan sosial media, yaitu contohnya IG, Senses, atau kita bisa menggunakan Facebook untuk agar produk yang kita miliki itu terjangkau luas. Bahkan kita bisa mendaftarkan produk kita di company besar, jadi kita menggunakan platform untuk menjual produk kita, yang contohnya Shopee, seperti itu. Jadi kita di sini mengaitkan produk apa yang kita jual. Misalkan kita menjual, contohnya kita ingin menjual harga kamar yang kita miliki, kita bisa bekerjasama dengan Booking.com, Traveloka, Airbnb. Kita bisa melakukan promo-promo tertentu yang tergantung dengan high season. Yang kedua, kita bisa mengubah display toko. Di sini display toko contohnya, kita bisa dalam dunia perhotelan, kita bisa mengubah suasana hotel dengan cara mungkin kita merenovasi hotel tersebut dan mengembangkan hotel tersebut agar memiliki ciri khas yang khusus dan memiliki daya tarik yang khusus. Dan yang ketiga, kita di sini bisa custom produk yang kita miliki. Yang keempat, tentunya kita akan menggabungkan produk tidak laku pada produk laku. Contohnya, di suatu hotel terdapat salah satu restoran di hotel itu sepi pengunjung. Dalam hal ini kita bisa menggunakan strategi membuat diskon jika contohnya tamu akan stay lebih dari 1 minggu, akan mendapatkan gratis 3 kali makan malam di restoran tersebut. Secara tidak langsung kita dapat mempromosikan dan menambah pendapatan dari restoran tersebut dan menambah pendapatan hotel. Yang terakhir, kita bisa melakukan pemasaran media sosial. Nah, pemasaran media sosial ini kita bisa menggunakan untuk hotel, kita bisa menggunakan influencer, selebgram. Contohnya, kita menggunakan influencer tersebut untuk stay di hotel kita. Jadi, influencer tersebut akan membuat video vlog seperti itu dan mempostingnya ke sosial media, menyarankan kepada
followersnya untuk merekomendasikan stay di hotel tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai komunikasi pemasaran terintegrasi. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.